ada beberapa teman yang juga udah nongol nih. Yo, kalian nggak ada suaranya. Klik enggak. Ntar bang. Bener. Ada bang? Ada nggak? Ada. Cakep. Cakep. Uya, Ijal. Oh, Apa kabar, udah boy? lama ya, udah lama banget ya. Setahun lah. Iya benar setahun. Sehat kalian? Alhamdulillah sehat. Cuman kalian berdua yang di Bandung ya? Ini justru di Sumedang sih, lebih tepatnya. Oh, kalian Yang di Sumedang? Iya betul. Iya. Oh, gitu. Lah si siapa? Yang lain Gogon Jakarta, si Gogon Jakarta. Acin Acin di Bandung. Bandung. Acin di ujung Oke. kota. Iya. Jadi yang ngarepin Acin nggak ada. Maaf sekali. Maaf ya. Maaf ya. Yang ngarepin Acin nggak ada semua nih. Yang ada ini yang Panturas geng baik. Ini Panturas yang kloter anak baik-baik, boy. Yang di sini. Yang nakal nggak ada. Yang nakal-nakal nggak ada hari ini. Acin mana bang? Nggak ada, mampus. Gimana? Ngapain aja kalian nih? Gini aja. Sama Mencoba semuanya secara virtual lah. Manggung virtual. manggung virtual. Iya. Agak-agak lambat sih si Pantura sebenarnya adaptasinya. Kenapa gitu? Orang-orangnya gaptek semua. Jadi kayak baru ngulik gitu segala macam. Jadi ketika pandemi untuk ngulik padahal harusnya dari dulu bisa. Iya. Iya. Ini nyolok kemana ini juga tadi ada suaranya juga ini karena buah dari ini sosokan ketololan kita. Pengen keren suaranya. Tapi kemarin aku juga gitu kali. Juga sering Ngulik ya, kayak ngulik karena apa ya? Karena emang nggak ada kerjaan terus habis gitu terus gue pikir kan kantor juga gue tutup kan, makanya nggak ada ngapa-ngapain juga ngapain ke kantor gitu kan. Terus habis gitu awal-awal Maret itu terus gue pikir itu udah sebulanan lumayan di rumah, sudah sebulanan terus gue pikir wah ini bisa gila sih di rumah terus sih kayaknya. Akhirnya makanya kita pikir aduh deh Beats and Bob live aja deh, nggak ada kegiatan juga kan, kita kayak sebetulnya sih ya receh sih kerjaannya, cuman iseng gini-gini doang kan, cuman ya udahlah daripada nggak ada ngapa-ngapain gitu kan, ya udah deh jalan aja. Soalnya sebenarnya kayak tahun ini tuh udah lumayan, kita kan sebetulnya platform kita kan juga offline kan, mestinya event gigs gitu kan, cuman karena emang nggak ada ngapa-ngapain ya udah begini aja. Sayang padahal udah banyak planning yang mesti dikerjain, pasti kalian juga gitu kan, banyak planning yang udah direncanakan. Harusnya bulan ini ke Surabaya kita bang. Oh iya ya? Ya ada jadwal di Surabaya. Ada jadwal. Gagal ya. Aku sempat dengar sih dari siapa ya waktu ya, dari Dika kalau nggak salah, dari Dika dari siapa, pokoknya kalian ada sempat mau ke Surabaya gitu. Betul, mestinya sekarang ya? Ya bulan ini. Bulan ini Surabaya. Wah. Oh iya. Kabarnya di Surabaya ada ini ya tempat yang tutup. Kemarin aku sekali atau Space. Iya. Itu tutup juga. Gila banget sih. Sebetulnya kemarin tuh aku sempat ngobrol juga sih sama beberapa temen. Terus aku juga karena aku nggak tahu historicalnya itu tempat itu sewa atau punya sendiri atau segala macam kan. Pasti kan kalau tutup kan
mungkin ada matematika di belakang yang mungkin nggak bisa terjelaskan ya. Nah itu pasti sih. Ada matematika yang mungkin mungkin ada matematikanya kayak atau gimana. Cuman kita nggak tahu kabarnya mereka memang mereka memang bangkrut atau apa gitu nggak tahu. Ada JJ boy. Ada Bang JJ. Halo. Bang JJ. Bang JJ. J, kamu udah bisa pakai live belum, J? Kemarin aku nonton Bang JJ live, isinya marah-marah sama Instagram. Terus si Mas, dia masih Masko, ya. Semoga kamu juga tetap sehat ya, J ya. Jangan ganggu kita lagi ngobrol, J. Gilirannya JJ udah soalnya. Dia episode pertama dong. Oh iya. Rame. Iya, kembali ke sekali. Iya, tempatnya tutup. Cuman aku nggak ngerti sih mereka kayak gimana itunya. Sebab-sebabnya terus gimana-gimananya mereka kita nggak tahu. Belum nanya sih, karena kan nggak ketemu juga kita. Ya gimana lagi kan tempat tuh biasanya revenue dari ini nggak sih dari acara nggak sih sama konten-konten yang ini sama sponsor segala macam. Iya pasti itu apa sih Bandung spasial ya, spasial juga gitu kan ya. Aduh ya, aku sih sebetulnya kadang-kadang kalau dengar kayak tempat kayak gitu ya, terus habis gitu mereka shutdown gitu kayak sedih sih. Iya sih. Soalnya itu tempat udah ada memori kolektif gitu, kayak teman-teman kayak ngelihat misalkan kayak foto kita manggung gitu kayak wah gila nih tempat udah nggak ada. Kayak terakhir tuh ini sih sebenarnya bukan tempat yang tutup gara-gara bisnisnya bangkrut, cuman kayak Taman Sari itu kemarin kita pernah main di acara Taman Sari terus kayak itu tempatnya digusur gitu. Pas lihat fotonya aduh sayang banget sih ini tempat udah nggak ada, kasihan warga yang tinggal di segala macem. Iya. Itu jadi emang sedih sih. Tempat yang kayak dulunya banyak acara tapi sekarang udah nggak ada gitu kayak. Sekali juga kayaknya pertama kali kita ke Surabaya iya benar. Iya. Itu kalian pertama, yang kedua itu baru yang di sama Tour. Polka ya? Iya yang Polka yang tour. Berarti baru 2 kali dong. Baru 2 kali. Iya. Setahu aku kalian ditunggu banget sih di sini. Wah, semoga bisa cepat ketemu sih. Semoga sih. Tapi yang rencana terus nggak jadi itu acara apa? Kampus atau acara apa? Kalau nggak salah sih kampus, Bang, tapi lupa kampus apa. Oke. Ya. Aku juga sempat itu sih sebetulnya ngelis kalian buat di Surabaya buat di Sandbox juga, tapi ya udah gimana? Nggak jadi. Makanya nggak kontak. Aduh. Gitu. Terus apa aja nih kegiatan kalian sendiri secara pribadi? Kuya masih berdagang? Nah iya, ini karena sebelumnya kan kayak penghasilan kayak dari pantu beras kan sebenarnya yang paling gede ya, yang bisa ngeganti saya kerja kantoran gitu, asalnya kerja kantoran terus kayak si Panturas demandnya lumayan tinggi, jadi kayak musik pas udah fokus musik corona gitu, jadi kayak ini kan jadi di switch lagi, jadi ya udah bisnis baju aja tuh yang bisa dijualin dijual tuh. Iyalah, saya gimana lagi. Terus anak-anak lain apa aja? Lu ngapain, Jal? Kalau saya ya sama. Sebenarnya awalnya pas ini musik ini jalan ya full time-nya di Cipanturas. Cuman kayak sekarang ya mikir kayak gimana lagi, pendapatan Panturas juga ada tapi kecil gitu. Paling kayak editing podcast gitu-gitu. Iya. Tapi masih ada ya, maksudnya pundi-pundi itu masih itu ya. Meluncur tipis-tipis ya. Nah, kayak untungnya kayak kemarin kita rilis sepatu, terus merchandise juga tetap jalan.
Oke, Terus oke. menjelang Lebaran juga teman-teman ABK, penontonnya Panturas membantu si lifeguard Panturas, si krunya Panturas untuk dapat THR. Kita jual merchandise untuk krunya kita. Oke. Alhamdulillah sekarang Iya, kalau emang harus untungnya nonton masih musik bisa gitu ya. ya Mm-mm. mereka support lewat apa yang kita bikin gitu. Alhamdulillahnya teman-teman. Terima Iya, iya, kasih. iya, 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 iya. Terima kasih banyak lah buat teman-teman yang masih meluangkan sedikit Uangnya uangnya untuk membantu pergerakan musisi di Indonesia. Asli, asli, Untung asli, lah. asli. Tapi kalian bener-bener stay di rumah aja atau jalan-jalan? Di sana PSBB bisa. berjalan dengan baik nggak? Oh, tentu tidak. Yang ininya mah baik-baik aja, ada pemeriksaan, cuman ya Iya, tetap aja masyarakatnya ini apa namanya? apa ya, Bang? Iya, mereka lebih takut mati kelaparan daripada mati corona ya. Heeh. Kayak udah, maksudnya kayak emang kadang juga dipikir-pikir kayak ini orang kalau misalkan di rumah terus kayak gak ada kegiatan juga nggak waras juga sih. Iya. Emang, emang, Ketika emang. kan juga hari ini kan rekor juga nih, terbanyak juga infeksi. Oh ya, Iya. sampai ganti sampai ganti jubir Sampai ganti jubir. gara-gara ini orang kalau misalkan yang jubirnya masih si bapak-bapak itu kayaknya bakal mencak-mencak dah. Soalnya Cewek peningkatannya signifikan sih kita itu. Ya, hari ini rekor selama 3 bulan hari ini tuh. Iya. 1.000 ya? Dan 1.000. kotaku nomor 2 lagi ratingnya. Iya, Ah, iya katanya. Bang, itu zona hitam katanya, Bang ya. Emang bener? Jawa Timur zona hitam. Ya, Aku lihat. aku tuh sebetulnya tidak keluar rumah yang sebegitunya ya. Hanya hanya dari kantor ke rumah aja gitu. Kayak belanja juga seperlunya kan. Jadi kalau aku ngelihat eh ya zona zona hitam sih, ya kalau itu kata mereka ya ya udah ya percaya aja sih. Makanya lebih lebih kayak ya udahlah prepare sama diri sendiri dulu aja. Aku soalnya kalau misalkan ngeliatin yang lain-lain ya emang nyebelin sih. Kayak lu tahu kayak kemarin pas puasaan di ada di dekat perumahan teman gue gitu. eh itu sorenya belanja takjil rame-rame yang kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Ya, ya, kita jadi sama. Bangsat, gue pikir wah bangsat deh orang-orang nih. Parah. Ya udahlah, Iya. tapi ya gimana gitu kan, mereka juga mereka juga cari makan, terus habis gitu yang beli takjil juga butuh hiburan mungkin, tapi ya kenapa kenapa kayak pasar malam boy gitu, kayak udah Iya, nggak iya. dipikir aja. Ya udahlah gimana lagi gitu. Ya kalau misalkan aku ngelihat dari beberapa kali aku ngelihat ya itu kejadian kayak gitu, terus habis gitu eh di Surabaya mall nggak tutup, soalnya nggak kayak di Oh, Jakarta. serius? Nggak tutup, jadi mallnya buka, terus habis gitu toko-tokonya itu ada yang boleh tutup ada yang enggak gitu, Wah. tapi nggak boleh makan di situ ya, take away aja semua tetap. Terus habis gitu aku sempat beberapa kali ke mall cuman buat belanja di supermarketnya gitu. Aku liatin ya kalau supermarket sih pasti rame ya, cuman toko-toko yang lain ya masih masih buka ya, dan mallnya juga berkeliaran orang ya cukup lumayan gitu. Apalagi mall-mall yang, kalau mallnya kayak 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 Tunjungan Plaza atau Pakuwon gitu ya, itu tuh mallnya kayak mungkin kayak PIM gitu ya, atau kayak kayak Sensi gitu, itu tuh ya udah sepi gitu kan, karena yang target marketnya kan gitu kan, ya lebih Hmm. lebih lebih tinggi gitu kan. Nah tapi kayak yang mall-mall yang menengah ke bawah, oh itu rame boy, nggak ngurus, yang kayak Ah, jualan-jualan baju-baju yang macam-macam lebaran gitu-gitu ya? loh. Kenapa? Yang macam-macam ITC gitu ya? Iya, Yang macam-macam ITC, macam-macam Mangga Dua gitu. Itu tuh mah hmm, rame. Ya gimana lagi gitu. Mereka juga mungkin masih kebutuhan Lebaran juga masih. Ya Lebaran baju baru itu menurutku udah kultur ya. Jadi nggak
nggak ada corona nggak ada corona, Lebaran harus baju baru. Kayaknya gitu mungkin ya. Iya, iya, iya. Jadi Tapi ya, emang yang aware sama kesehatan tuh emang ya ya kelas-kelas itulah bisa dibilang kayak iya, yang lumayan apa menengah ke atas lah yang kayaknya aware tentang yang kesehatan. yang penghasilannya cukup kali ya. Iya, jadi Gitu. kayak dia nggak mikirin kayak di situasi kayak gini ya nggak mikirin nyari duit kayak gimana karena tabungannya udah ada kan. Ada Dia gitu. Iya Yang sih. menengah menengah ke buat bawah kan. makan sehari-hari juga mereka pusing. Buset. Iya, hitungannya mereka soalnya itu kali ya apa? eh penghasilan sehari kan, Iya. gitu. Terus kalian apa aja nih yang tertunda selama eh mengalami corona ini, COVID? Album 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 kita tertunda. Album kedua. terus lah Kalian kok masih muter ya? ya Tutup dulu nanti masuk. Udah. itu kita harusnya sekarang udah mulai garap-garap rekaman sih harusnya ya. Harusnya bulan puasa kemarin kita masuk studio untuk rekaman. Hmm. Kita udah ada lagu, udah ngumpulin lagu, udah materi. workshop lah kayak Januari kemarin workshop, terus kayak terkumpul beberapa lagu yang dibuat untuk album selanjutnya. Pas mau rekaman, terus kayak studio nggak ada yang buka kan waktu itu kayak di Jakarta nggak ada, di Bandung nggak ada, jadi kayak semua orang pada panik semuanya, terus kayak tiba-tiba semuanya tutup, jadi auto pengangguran dah tuh pokoknya bulan-bulan awal. Iya, aku juga mengalami hal yang sama. Iya. Iya. Kayaknya kalau misalkan kagak ada pandemi ini kayaknya udah keluar sih bulan ini kali ya. Bulan ini tuh udah keluar single. Kayaknya. Oke. Tapi penggarapannya memang bener-bener dari Januari kemarin atau sebelum-sebelumnya udah kegarap? Januari kita start Januari workshop kita diem di studio selama 2 minggu di studionya Bang Awan sore. Di apa? Jakarta. Di daerah Senen lah. Ya. Jakarta. Terus Jakarta. Harusnya kemarin tuh kita ada post production buat aransemen segala macamnya, baru kita masuk ke dapur rekaman. Tapi karena ya itu tadi kondisinya kayak gini, jadi ya kita nyicil, paling untungnya kita dan produsernya juga tidak menuntut gimana dan produsernya juga kayak slow aja gitu. Akhirnya kita garap dulu single. Habis itu mungkin kalau misalkan sampai akhir tahun masih kayak gini kita single lagi. Jadi dicicil lah lagunya per lagu, nggak iyalah, soalnya keluar album di masa seperti ini juga nggak wise juga kali ya. Ya. Makanya sayang aja gitu. Nanti nggak kerasa gitu kan, nggak bisa. Iya, yang promosi gitu. Biasanya kalian keluar album pasti nanti juga pasti ada kayak launching party atau apa ya, nggak bisa dilakuin kan, sayang juga kan. Bener sih, bener. Emang sayang banget. Nggak apa-apa lah, itu buying time buat itu, buat buat apa, kali-kali ada yang ini belum terlalu keren nih, dikerenin lagi gitu. Iya. Kita ini kayak ya udah, ini mah buat waktunya untuk belajar aja, ini mah udahlah kita buat belajar. Mungkin kayak ngulik sound yang belum pernah kita lakuin sebelumnya gitu kan. Atau secara visual gitu mau digimanain, jadi kayak si waktu untuk brainstormingnya lebih ini lebih luas lagi. Iya, lebih luas, bener. Aku juga gitu, kita juga gitu kok, akhirnya jadi belajar begini kan, awalnya nggak ngerti juga buat
per live-livean kayak gini tuh tim-tim kita juga pada buta gitu, akhirnya ngulik satu-satu mau nggak Iya, mau. Tapi seru sih jadinya. bener. Aku lihat sih kayaknya bakal kayak setelah mungkin ya, ini kayak asumsi aja kalau udah beres nih misalkan si pandemi ini, kayaknya orang-orang bakal haus akan hiburan deh, kayak mungkin ya kayak misalkan gigs tuh pasti orang pasti bakal datang terus, kayak lebih lebih ini aja gitu, kayak jarang-jarang gue datang ke gigs kan, kayak pas ada gigs yang emang beneran nggak virtual nih, nggak virtual kayak gini, beneran tuh orang pasti langsung datang kapanpun, kayak Pasti, sih bakal pasti pasti butuh hiburan. Cuman mesti diingat lagi ya, kalau misalkan kita datang ke gigs gitu tuh, maksudnya gini, kalau kalian kan sebagai talent ya, kalau aku kan sebagai pembuat gigs gitu kan. Jadi nanti itu banyak banget yang aku harus pelajarin baru lagi tuh. iya ya. Iya pasti, kayak new normalnya kan pasti ada. Secara ini juga kayaknya harus secara medis gitu, kayak harus ngerti kan. Iya bener, makanya aku harus belajar itu ya juga. Kita nggak tahu aja ke depannya bakal kayak apa. Jadi ya pasti kita harus belajar yang baru-baru lagi gitu. Terus juga kalaupun sudah kembali semuanya, aku tuh sempat mikir gitu sama anak-anak gitu kan. Kalau misalkan ntar ada kata gitu, September atau Agustus gitu, kita udah bisa bikin sesuatu gitu kan. Nah, ini maskapai, transportasi juga belum tentu ada juga kan. Iya. Terus mau bawa talent dari luar kota gimana caranya gitu. Iya kan? Itu sih banyak yang harus dipikirin juga. Tapi ya aku rasa sebenarnya ya baik dan buruk ya. Kita jadi rajin cuci tangan mungkin, ya kan? Jadi lebih sering waspada juga gitu sama kesehatan gitu kan. Sebenarnya baik dan buruk ya. Untungnya sih kita disadarkan untuk itu gitu. Dengan keadaan ini kan. Ya nggak? Halo? Nggak ada suaranya, Boy. Ya aja kali ya. Ada nih. Ada. Kalian pakai mixer ya? Iya. Jernih aja. Apa-apa lah. Pakai mixer. Ya wes. Aku terakhir itu ngelihat kalian itu apa? Video klip Moka ya kayaknya ya? Video klip ya yang kita rilis itu video klip kedua yang kita rilis selama pandemi ini, Bang. Saking lamanya. Pas pandemi ya? Ya, pas pandemi. Iya. Maret kan ya kalau nggak salah ya? Yang Maret yang Queen. Yang Maret tuh yang Queen of the South. Queen of the South. Ya. Kalau yang Moka itu yang kemarin yang bulan April. Itu rada nyebelin sih sebetulnya video klipnya. Yang mana tuh? Yang bagian ngelihat keteknya Gogon. Wah. Jancok lebat, Cok. Kita juga pas pertama lihat, anjir ini. Lebat banget, Boy. Ya jadi standar baru, Bang. Jadi standar baru. Terus itu tapi itu bikinnya di tempat spa beneran. Beneran tempat maksiat. Apa namanya, Boy? Oh, kita juga masuknya tuh ini banget, kayak misterius banget, kayak disekap gitu. Pas dibuka, oh, serius? Enggak bercanda. Terus itu ada cameo, ada Roy Martin juga. Seru banget. Kok bisa ada Roy Martin sih? Ya. itu ini sih itulah apa ya? Hokinya. Hoki lah, jadi Pantura. Okay. Dan yang hoki dari awal, termasuk yang video klip kemarin tuh ada Roy Martin, yang sebelumnya ada Jeffrey Nicole, sebelumnya lagi ada Tarta Ginting, pokoknya kita band hoki.
banyak Iya. banyak apa ya, banyak cameo tidak terduga. Jadi sebenarnya kalau si Roy Martin tuh si direkturnya emang kenal lah sama si Om Roy gitu. Oke. Ya ya, kalau aku ngelihat kalian juga kayaknya memang good luck banget sih itu ya. Sama aduh mana mungkin kenal sama Om Roy. Terus kayak ada Om Roy dalam video klip juga tidak ada rencana. tidak ada dalam hidup saya. Pikiran Tidak hidup saya tidak. pikiran video klip bikin band terus video klipnya yang main Roy Martin tuh kayak nggak pernah terpikir dalam hidup kalian mungkin ya. Kalau ada Bilal mungkin masih ada gitu kan. Ya, Bilal kan masih teman. Masih teman gitu kan, masih ada gitu kan. Tapi kalau Roy Martin itu kayak tidak pernah terbesit sama sekali mungkin. Ada nggak pikiran? Itu mah ngobrolnya kan Bang itu mah. Makanya gue pikir waktu datang, buset Roy Martin, nih anak-anak ini dapat link, pasti nyuap nih, gue pikir. Tapi itu untuk pemilihan lagu, itu kan 20 tahunnya Moka ya, 20 tahunnya Moka, dan mungkin kita juga ya sama ya, walaupun kita beda umur cukup lumayan gitu. Tapi kita pasti dibesarkan oleh lagu-lagu Moka. Maaf ya netizen. Ya, kita dibesarkan oleh lagu-lagu Moka gitu. Jadi kalian pada waktu sama anak-anak Moka itu siapa yang approach? Kalau waktu itu aku nanya sama Bilal itu di approach sama Toma. Kalian di approach sama siapa? Riko. Bang Riko. Sama Riko. Iya. Oke. Itu kayak pas awal-awal ketemu banget tuh kayak saya udah tahu lah Moka gitu, kayak Moka siapa yang nggak tahu gitu, apalagi di Bandung gitu kan. Iya. Saya sering banget nonton, terus kayak pernah jadi volunteer buat konsernya dia gitu. Zaman kuliah itu udah beneran beririsan sama si Moka tuh udah lama banget. Tapi kayak buat nanya kan, terus tiba-tiba pas kita main di Jakarta kalau nggak salah tuh waktu itu si Om Riko-nya datengin terus kayak mau nggak Panturas ikutan tribute to Moka buat ulang tahun 20 tahun. Ya mau lah Om. Gila. Itu kan salah satu dreams come true lah bisa dibilang, kayak iyalah. Iya. Jadi senang banget ngerjainnya, juga senang banget, terus kayak pas prosesnya juga kan emang diawasi langsung lah sama si Om Riko-nya. Jadi kayak pas ngedenger gimana nih Om kayak gini, bagus, suka lah orang cina. Wah gila sih, kayak ini nggak pernah ekspektasi kayak gini nih, kayak satu studio sama Riko gitu. Iya. Pas konser launchingnya juga, pas konser 20 tahunnya juga, kita selama dari awal main tuh cuma 2 lagu, itu dari lagu pertama bawain lagu Sunshine sama lagu Moka itu kita tegang semua, nggak ada yang biasanya kan kita di panggung ceria lompat-lompat, ini kayak beneran ngepis gitu. Kenapa gitu? Apa? Kenapa gitu? Ya karena orang yang kita tonton di TV zaman dulu, di MTV, nonton video klipnya, nonton udah di pinggir-pinggir kita tuh. Iya, kayak satu panggung. Kayak dan juga pastinya itu arena yang penting. Gitu kayak. Terus kayak kita juga takut nggak memenuhi ekspektasi fansnya Moka yang udah dari dulu ngikutin Moka gitu, kayak. Iya. Band baru nge-cover ulang lagu Moka, takutnya tuh kayak kok jadi gini sih band idola gue lagunya gitu, takut kayak gitu kan. Tapi ternyata pas manggung seru banget. Dan ternyata dan lagunya memang lagu yang lagu yang didengerin sama penggemar Moka juga yang cukup banyak juga kan. Maksudnya lagu hits, salah satu lagu hitsnya dia kan.
Iya betul. Iya, Apalagi gitu. saya ini banget, parah banget. Tapi emang Nah, selama selama kita tahu apa teman-teman kayak Kang Riko apa segala macam, dia emang kayak punya pandangan sendiri tentang bagaimana memilih sebuah band untuk menjadikan cover, itu pasti punya punya alasan tersendiri lah. Jadi kalian harus cukup berbangga itu kali, harusnya ya. bangga banget kasih Bangga itu. banget. Seru. Salam deh sama mereka kalau kalau ketemu ntar. Iya, iya. Aku Amin. aku Amin. aku tahun lalu masih ketemu mereka kok. Tahun lalu masih ketemu sama mereka. Sepulang 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 kita tour, itu tuh aku ketemu mereka. Mereka di eh, main di acaranya Sampurna waktu itu di Rotus Sondre. Itu aku sempat ketemu sama mereka terus ngobrol-ngobrol gitu. Tapi di Batu waktu itu kita ketemunya. Cuma di Batu. Iya, di tempat yang itu yang aku bikin acara itu dulu. Ah, iya. Harusnya tahun ini kita FMF ya, Kuy. Sudah. Jangan dibahas kalau yang itu ya. Itu masalah lain. Kalian bisa cover folk gitu? Sih. Terus sebelum Oka itu aku sempat ngeliat lagi tahun lalu itu apa? Gundala kalau nggak salah ya. Ya, Gundala film. Oke. Kalau itu approach-nya juga gimana? Itu sebenarnya inisiatif kita sih sebenarnya. Oh, ini Tidak ada sangkut pautnya dengan film Gundala sebenarnya. Sebenarnya lagunya udah ada sebelum filmnya launching. Kita emang sebenarnya pengen banget sih ya jadi soundtrack gitu, cuman ya nggak dapet gitu, kayak ya udahlah. Kita Tapi juga kayak kan mereka bikin itu nggak ya? Bikin kayak kirim-kirim lagu yang itu kan suruh bikin lagu tentang Gundala terus kirim-kirim gitu kan? yang submissionnya juga ada berapa, Banyak Bang? banget. Duh, kayaknya masih ribuan. Tadinya kita bikin lagu si Gundala itu sebenarnya untuk soundtrack si komiknya, ada tuh komik Gundalanya tuh. Iya. Dibeli aja karena suka, karena kan ada apa? Salah satu superhero Indonesia lah. Kita juga iseng. Kayak kita pengen bikin kayak The Avengers bikin Batman gitu. Iya. Karena ya karena Gundala dari tahun berapa. Terus di salah satu postingannya Instagramnya si orang-orang apa ya waktu itu, apa namanya, Gundala itu Bumi Langit. itulah Rumah Langit itu kan ada yang jadi aku punya temanku itu band lama Surabaya juga bikin lagu tentang Gundala, juga diposting di situ juga. Dan dan bandnya itu malah udah kayak dari tahun 2007 udah ada lagunya. Oh iya. Gitu. Udah diposting juga. Jadi ya dikirim juga sama dia. Kamu kirim juga, Boy? Iya, gue kirim juga. Dia bilang gitu. Iyalah, buat ngeramein sekalian kan. Kirain kalian di-approach waktu itu, atau memang ternyata kalian bikin sendiri ya? Enggak. Waktu si Gogon tuh, Cuk, itu. Kata Gogon komen, Bang. Cuk. Gogon. Bulu keteknya dicukur dulu, Gon. Jangan, Cuk. Gogon. Kangen, Cuk, sama kalian seaslinya. Kangen tiba-tiba ada ini ya, Bang, ada LO dadakan. Makan martabak Mesir, Boy. Dibahas kan itu di grup kapan hari? Yang dia daftar RIC, daftar Rock and Celebes, yang buka Om Indan. Wah, Duren, diingetin Duren. Di Medan tuh Duren tuh surga banget deh. Iya, asli waktu itu. Tapi semenjak kejadian itu, aku tuh baru makan durian itu
eh Ramadan kemarin itu, puasaan kemarin tuh aku baru makan durian lagi. Setahun lebih, Cok. Trauma. Itu sama nasi Padang, Boy. Itu kayak lama banget aku nggak makan. Aku kayak, aduh, carilah nasi lain selain nasi Padang, Boy. Aku 10 hari waktu itu makan nasi Padang. itu kalau tak ingat-ingat lagi ya, itu bukan tour, Boy. Itu bukan tour. Ospek dan benan ya. Tapi habis ya beres makan durian di Medan tuh kayak standar akan durian tuh meningkat gitu kayak sama makanan Asli. di Padang. ini nggak Asli. enak deh durian yang Standar. ada di Bandung enak dah. Standar makan duren, standar makan pempek, standar makan Iya. nasi Padang, sama Gua apa nasi lagi? Padang Sama apa lagi ya? Standar musik lokal, Cok. Yang karaokean di mobil. asli itu. Jadi pas tur kan nggak ada sinyal gitu kan, nggak ada sinyal Iya. sama sekali. Terus adanya cuman CD bajakan tuh, CD bajakan. Iya. CD bajakan band-band lokal Sumatera. Tahu. Ingat. Lokal beneran lokal gitu. Terus masih dengar nah, ini jadi apal semua gini dia pengennya. Yang di mobilku masih lumayan. Aku. Terus kayak tempatku kan kru semua kan, Felmi, Hadian gitu-gitu kan. Itu tuh masih kedapetan. Aku bawa flash disk. Aku bawa flash disk yang isinya lagu-lagu. Lumayan lah ada lagi. Ingat nggak yang waktu kita gelap-gelap malam-malam terus hujan yang mobilnya itu kayak takut mati, Cok. Itu, Cok. Yang perjalanan Medan ke Padang itu. Bangsa, nah itu tuh masih lumayan ngedengerin lagu-lagu yang cukup oke kita di jalan. Terus katanya waktu gue nanya sama yang anak-anak Murphy, gue tanyain di mobil lagunya gimana? Lokal. Melayu. Abis lah pokoknya. Habis itu Medan Padang lama banget ya. Level Melayunya. Ya kan? Kita Medan Padang lama banget itu, Boy. 27 jam ya. Iya. Jam. Kita Nah ini nih, Bang, merasa ada yang aneh nggak sih waktu kita perjalanan dari Medan menuju Padang, ada kita stay dulu tuh di iya. Iya daerah Padang situ. Padang Sidempuan. Heeh. Padang Sidempuan. Jadi tuh kayak nggak tahu sih, aku feelingnya kayak ini kayaknya agak-agak horor gitu deh hotelnya. Emang. Apalagi aku sama Delet kan. Delet kayak misterius, Boy. Kadang ada, kadang enggak gitu loh. Siapa tahu ketuker gitu kan, itu bukan Delet. Bukan Delet gitu. Delet kan orangnya jarang berbicara ya. Tiba-tiba hilang gitu. Siapa tahu Delet pucet kan, itu kan. Mana yang inget nggak yang itu yang terakhir sebelum kita mau pulang, yang Delet hilang. Apaan? Delet hilang nggak, Mbak? Delet itu tuh ngilang. Sama cewek itu mah, Bang. Jadi waktu itu waktu di Lampung itu kan kita ada yang di venue, terus ada yang makan ke tempat itu kan, apa, nasi uduk lagi itu kan. Aku ingat aku sama Ijal kok itu, sama lu Ijal ya. Kita pokoknya geng yang di mana, di stay di venue tuh cuman yang anak-anak yang minum-minum ya kan. Terus aku bilang sama aku nitip sama Dika, Cok, waktu itu. Dik, nitip ya, jangan minum loh anak-anak. Iya, terus gue balik, Dika ikut teler, Cok, bangsat. Loh, kamu kan tak titipin jagain anak-anak. Iya, aku ikut minum. Parah.
Terus habis gitu kan aku tuh delete itu nggak ikutan, dia tuh ngegambar di itu yang tempatnya gajah-gajah itu. Iya, iya. Terus gue bilang sama Delet kan, Let, pokoknya kita tuh harus kita harus berangkat dari sini itu sekitar 3:30. Kamu harus 3:30 itu sudah harus sampai di mana, di hotel ya, kita jalan bareng gitu. Terus kita kan akhirnya kita ramean nggak tidur kan itu. Iya. Karena kita kan pagi-pagi gitu ramean nggak tidur gitu kan. Tuh Delet nggak balik-balik boy. Kalian udah masuk mobil gitu semua kan. Jadi kalian tuh udah berangkat duluan. Delet itu nggak balik-balik. Aku panik, Cok. Aku panik. Aku tuh ngebangunin anak-anak Murphy buat telepon. Bantuin telepon. Terus itu kan satu lorong kita semua kan. Iya. Satu lorong kan kita semua. Itu tuh panik. Udah panik. Aduh, Delet gimana nih? Bajunya, terus habis gitu celana dalam, kolor, semua udah gue tumpukin gitu. Ini kaleng udah gue tumpukin gitu kan di sebelah. Terus gue kasih catatan, Let, kalau kamu telat, kalau kamu nggak balik-balik, pulang sendiri ya. Maaf, aku bilang gitu. Udah aku tulisin catatan. Dan dia HP-nya mati. Bangsat ya, HP-nya mati. Dasar banget sih buat apa? Ini sih. Bikin tour manager pusing kan. Ini HP mati lagi. Udah gitu. Terus kita lagi panik lagi ngumpul gitu kan, gue, Happy, Ari, Aldi, pokoknya anak-anak lah semua pada ngumpul, pada nyariin gitu. Ada Om Indar juga. Kita ini gimana kita rembukan gitu loh kayaknya. Ini Dela ditinggal apa enggak ya? Tiba-tiba nongol, Cok, dia, Cok. Nongol gitu. Hah? Siapa, Mas? Ada apa, Mas, gitu? Wah, bangsa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Terus dia ketawa-ketawa sendiri gitu. Iya, Pak, beres-beres gitu. Ini ada surat lagi, bangsat, dia bilang gitu. Terus udah. Terus gue balik sama dia. Jadi yang ke kalian semua kan ke Bandung gitu waktu itu ya? Aku sama Jakarta dulu kita, Bang. Oh, Jakarta. Cuman aku sama Delet yang satu pesawat, kalian enggak. Kalian beda pesawat. Ya. Kan beda gerbang gitu. Aku sama Delet, ya udah terus kita pisah waktu itu. Terus aku masih flight itu jam 1 siang. Jadi, wah, boy, di airport rasanya mataku, boy. Parah sih. Ditambah Acin masih ngantuk, Bang. Di bandar tuh Acin masih Iya, itu kan apa? Yang kita bagi-bagi merchandise kan waktu itu. Bagi-bagi merchandise itu kan. Sampai jumpa lagi. Itu Acin Gogon. Ya mabuk semua, Cok. Waktu itu, Cok. Aduh. Bangsat. Seru ya itu ya. Itu seru banget sih waktu itu ya. 10 hari itu ya. Itu pertama banget tuh ke Sumatera. Jadi pengen lagi sih jujurnya. Nggak pernah kepikir kita foto depan Danau Toba ya? Nggak pernah kepikir. Iya. Hidup saya foto di depan Danau Toba. Iya. Itu nggak pernah kepikiran, boy. Aduh. Terus next kalian ngapain lagi waktu kalau misalkan nih si corona ini udah beres, kalian langsung bakalan ngebut buat album itu lagi nggak? Atau gimana? Kita mah sebisa mungkin ngakalin gimana caranya biar ini beres sih sebenarnya. Dan kadang ini ekstrimnya ya. Kayak stuck nih, kita ketemu gitu. Oh, soalnya, maksudnya beberapa tim kalian gitu. Beberapa cara komunikasi yang nggak bisa nih lewat virtual tuh nggak bisa, jadi kayak. Iya, tahu. Kalau pengen beres itu juga. Itu yang mengenai album itu kan, mengenai pekerjaan itu kan. Iya. Iya. Memang harus dibuat. Tapi kan adalah. Semoga keburu ya guys. Karena sebenarnya apa? Kalau sekarang kan based on pemerintah kan sebetulnya kita udah boleh melakukan kegiatan kan. Gitu. Cuman ya apa? Kita preventif aja sih supaya tetap menjaga jarak gitu. Iya. Tapi kalian tapi maksud kalian bahwa sesuatu memang nggak bisa diselesaikan dari
sekedar virtual itu memang masuk akal sih. Aku juga ya Iya, susah gitu bikin lagu gitu kan juga. iya. Jadi kita berapa minggu lalu lah kirim-kiriman file gitu. Mm-mm. Kan kalau kirim-kiriman file tuh kayak ini tuh harus diberesin dulu nih satu lagu nih. Mm-mm. Kita beres. Kalau kalau misalkan ada yang salah tuh kayak capek gitu loh ngasih taunya. Nih di menit ini segini itu tuh pas kita revisi tuh belum tentu nyampe juga dengan ekspektasi bandmates kita gitu. Iya iya Jadi iya. kalau ketemu langsung kayak di bagian sini nih harusnya gini, Mm-mm. langsung Mm-mm. dikerjain kan. Iya 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 iya. Iya. Kalau virtual Chemis tuh chemistry-nya nggak dapet, Cuk. asli. Chemistry-nya nggak ketemu. Halo Bang John. Asli. Ini kan live Instagram kan sejam. Ntar kalau misalkan nggak keburu kita tutup terus kita live ulang ya. Biar waktunya berlebih. Boleh. Ngobrol sama kalian nggak bisa sejam, Cuk. Panjang gitu. Santai. Terus yang kayak teman-teman Panturas ada yang masih ngantor? Gogon Si atau Gogon Acin? dong. Oh, Gogon ngantor. Eh, Ngantor di mana sama sih? di agensi. Oh, agensi. Di agensi gitu. Katanya si Gogon kayak kantornya mecat-mecatin orang gitu, kayak tinggal si Gogon doang sama satu desainer, kasihan banget sih dia. Jadi capek banget kerjaannya. Oh, alah. Ya. Ya gimana ya keadaannya terpaksa harus begitu. Iya, kayaknya. Sama aku juga ini sih ngambil kerjaan juga sebenarnya kayak freelance desain gitu-gitu Hmm, buat survive lah. iyalah. Ya, Lumayan buat aku kapan hari eh sempat kontekan sama Dika waktu itu ceritanya. hmm, Jadi jadi pada waktu eh ini corona ini udah mau mulai hangat-hangatnya beritanya itu, aku sempat kontekan sama Dika. Aku nanya sama Dika, Dik, anak-anak itu bulan apa ya? Maret ada jadwal nggak gitu? Aku lupa hmm, Mas, tapi kayaknya mereka ada yang ke Surabaya, cuman aku lupa bulan apa. Makanya aku tahu dari Dika waktu itu. Karena hmm, ya. karena pada waktu itu aku rencananya ngambil turnya di Adams. Oh iya, Iya. sorry. Aku ngambil turnya di Adams. Tapi Hmm, karena corona itu gonjang-ganjing yang mereka tidak jadi tur pada waktu itu. Cuman itu kan iya. pada waktu itu kan di Jakarta kan. Kejadiannya di Hmm, Jakarta. Surabaya belum banyak gitu loh. Surabaya belum hmm, seberapa. Jadi aku pikir masih 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 bisa Surabaya masih bisa jalanin acara. Tapi kalaupun misalkan emang di Adams nggak bisa, aku mau switch. Akhirku mau ke kalian waktu itu. Oke. Hmm. Tapi ternyata ya Surabaya di cancel juga nggak jadi. Akhirnya eventnya nggak jadi semua. Sayang banget ya. Sayang Tadi ada si banget. bilang sotoy kayak Edward katanya tuh. Jangan cok, ayo main FIFA aja Bil, sini. Ya gitu deh. Bangga lah kita mengejar lagi wes seru sih. Moga-moga cepat beres ya. Ntar. Iya. Pasti banyak ini sih yang mau dilakuin itu pastilah. Asli. Mana nih apa? Kalau aku sama anak-anak kan ini platform juga baru kan. Kita lagi Hmm. lagi ngegas-ngegasnya gitu kemarin. Bikin ini, bikin itu. Begini kena pandemi. Jadi ya gitu. Terus anak-anak yang waktu itu kejadian di Lampung gimana sekarang? Semua udah pada sehat? Alhamdulillah udah sehat. Hmm. Cuman Itu panik loh kita. iya, cuman traumanya lumayan adalah tiap kita pergi lagi tuh setelah kejadian itu seminggunya kita kan jalan lagi tuh kayak Iya. naik mobil ke supirnya ngomong terus, "Bang, jangan kenceng-kenceng kalau ngantuk bilang." Jadi lebih rewel lah ke supirnya karena kan emang kita juga trauma.
Iya, Karena iya, kan iya. hadian giginya hilang. Iya. Kayak yang lain tuh kayak beberapa ada yang tulangnya ada yang dislokasi gitu-gitu. Iya, 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 iya. Iya. Itu tuh apa? Aku difotoin siapa? Dikirimin foto sama siapa ya? Sama Gogon kayaknya. Ditaruh di grup Hmm. gitu. Terus, hah, giginya hilang, Cok. Hadian, Cok. Iya. Sedih, Itu boy. kita dapat informasinya beberapa menit sebelum benar-benar take off. Jadi kayak si Iksa mau airplane mode tuh, Ya. mau airplane di ininya kan Hmm. pesawat kayak mau dimatiin. Pas lihat ada notifikasi dari WhatsApp kan, pas dibuka, anjir udah ngirimin foto mobil keguling gitu. Terus. Buat tim gitu. Jadi yang ke Bandung itu 1 jam lebih siang daripada yang ke Jakarta. Yang ke Jakarta udah berangkat duluan ke bandara. Nah, anak-anak Bandung tuh yang kayak saya sama Acin terus sama kru-kru yang lain tuh yang berangkat ke Bandung. Nah, itu tuh yang berangkatnya telat dan yang dapat supirnya yang paling ngantuk. Jadi kita lah yang Tapi kamu beda mobil sama mereka. Udah mobil ya. beda. Jadi anak-anak personil sama fotografer kalau nggak salah di depan. Nah, anak-anak kru semua tuh di belakang mobil yang tabrakan itu, yang ngeguling itu. Oh. Iya. Aku sampai itu pikir itu acara pensi kan kalau nggak salah. Ya, pensi SMA berapa ya lupa. Tapi itu Iya. yang nyetir emang anak SMA-nya. Anak SMA-nya. SMA. Ya semenjak kejadian itu kayak kita ya jadi rewel aja sih ke event organizer-nya. Jadi kayak Kita nggak mau disetirin anak SMA. kalau misalkan pensi nih, ya Iya. supirnya emang beneran supir Profesional. gitu loh, yang emang Mending driver ya. ya bener-bener driver yang emang biasa nyetir lah istilahnya. Iya. Rewel sih sebenarnya sama transportasi sih. Kalau boleh diceritain juga di awal kita dijemput juga di perjalanan kita udah nggak enak. Jadi kayak mobil loncat-loncat. Kayak anak-anak baru belajar mobil terus dikasih mobil gitu, Bang. Oh, Gimana iya? sih? Iya, kita ngeri sendiri. Itu pas kalian dijemput pertama nyampe. Pas baru dijemput juga udah kayak gitu. Nah, kirain pas pulang diganti orang atau gimana, ternyata orang yang sama. Terus anaknya itu juga ikutan event juga waktu itu. Kayak panitia Ikutan. juga kan. Iya, Ya. Panitia juga. Ya ngantuk lah, kecapean sih pasti. pastilah. Gak bisa Iya. acara gitu. Habis acara gitu. Kayak pagi-pagi bangun lagi gitu. Iya. Kebayang. Malamnya nemenin Gogon nggak sama Acin? Kayak tidur di lobi hotel dah kayaknya anak-anak panitia. Jadi kasihan gitu loh. Tapi ya kasihan tapi ya ini Ya juga sih. emang gitu. Namanya juga pensi sekolah, boy. Mm-hmm. Tapi mestinya mereka preventif ya. Maksudnya ya diganti lah. Kayak nggak mungkin kan satu orang itu suruh melek 24 jam gitu. Iya. Nggak ada ceritanya gitu. Iya sih. Ya biar bisa jadi pelajaran juga sih buat Si semuanya mereka. sih. Tapi aman semua kan. Kalian digantikan semua oleh mereka buat biaya-biayanya atau gimana? Mereka tanggung jawab kayak semua yang korban yang kecelakaan segala macam, mulai dari dokter sampai uang untuk pasca kecelakaan tuh mereka ngasih kita. Untungnya si sekolah dan ketua OSIS dan pokoknya OSIS sekolahnya baik ke kita, mau tanggung jawab segala macam. Jadi sampai beres semuanya anak-anak sampai pulih mereka bertanggung jawab sih. Jadi pengobatannya benar-benar di cover sama mereka gitu ya. Dan di cover sama mereka. Pas lama kejadian juga setelah kejadian tuh kita di UGD segala macam juga mereka udah ngurusin. Tapi si anak yang nyetir, si drivernya itu gimana? Dia nggak apa-apa atau gimana? Dia justru nggak apa-apa, dia masih bisa lari-lari, Bang. Iya? Karena kan dia masih bisa lari, masih bisa jalan lah. Karena mungkin dia tahu bener kejadiannya kali ya. Jadi dia bisa kayak mungkin bisa larinya ngeles atau karena kan yang di depan tuh airbagnya nyala tuh kebuka. Nah yang parah tuh yang di belakang, yang kursi kedua dan kursi ketiga tuh nggak ada airbagnya. Natapnya pasti ke tatap itu ya, natap ke kursi depannya. Iya.
Oke. Terus giginya Hadian udah balik belum? Udah, tapi nggak bisa dipakai gigit daging, gigit yang keras-keras nggak bisa gitu. Cuman ini doang apa? Pajangan doang. Ah, doang ya. Nggak doang ya. yo, kasihan Hadian. Nggak bisa makan yang, wah nggak bisa makan nasi Padang boy lagi boy. Kalau ke Sumatera boy, nggak bisa makan rendang dia. Duren doang kasih nasi. Ya. Kita close dulu sebentar ya. Kayaknya waktunya. Terus kita lanjut lagi. Oke. Siap. Yuk. Cuy, ada bang suaranya? Ada. Kalau mantap. Gimana bang? Udah. Kedengeran kok suara kalian. Suara apa itu, boy? Kita bisa berubah-ubah soalnya bang. Lain. Bang, mau nanya tapi jangan marah bang ya. Apa? Beneran nih nggak marah tapi ya. Iya. Apa, Banyak yang bilang mirip Indra Bekti, saudaranya bukan bang? Hasu. Iya. Aku dibilang netizen ini kurang ajar. Ya. Diterima. Itu gara-gara waktu aku gara-gara waktu. Iya, Bilal, boy. Iya, aku lihat di situ. Bilangin Drabekti Kampret. Halo Bang Dol, ya ada teman saya. Tadi itu sebetulnya banyak yang nanya. Apa tuh Bang? Kok suaraku feedback ya? Oh iya. Saya ini sebenarnya di ini banget, di belakang banget. Oh, gitu. Speaker. Iya. Anjir. Jadi suara Mas Edward tuh kedengar sama keluarga saya Mas di rumah. Gak usah ngomongin aneh-aneh lu. Mencret, gak usah diomongin. Masih feedback gak? Ini kayak kuis ya, feedback gini ya? Iya. Jauh banget. Coba TV-nya bisa dikecilin Pak. Iya, kayak kuis di radio loh. Tadi tuh ini masih nggak? Coba. Oh, enggak. Udah enggak. Oh, Aman. Ini tuh, anjir suara motor. Ada yang trek-trekan, boy. Iya, asli di sini emang pinggir jalan sih. Di pinggir jalan banget. Ini apa? Banyak yang nanya ada yang nanya nih tadi. Mereka nulis konsep album baru. Ini kira-kira apa gitu? Apa ya? Kalau konsep keseluruhan kita belum apa? Ini semuanya kayak masih kayak puzzle gitu loh. Belum kayak, aduh ini tema besarnya apa? Belum tahu juga. Kayak kita secara lirik juga sebenarnya belum matang juga sih. Kayak ini temanya apa segala macam. Tapi secara musik udah sebenarnya. Yang penting tetap surfing ya. Kayaknya masih laut sih kayaknya ya. Masih laut ya. Masih laut. Tapi bakalan kayak gitu kalau sih. Kayak apa? laut. Ya kalian kan identiknya begitu toh. Kalian identiknya kan begitu. Kayak ya apa? ABK, lifeguard, terus habis gitu laut, perikanan, terus apa? Bikini Bottom mungkin waktu itu. Iya, bisa. Ya kayak gitu-gitulah ya. Itu memang ya karena nama juga Panturas juga gitu. Apakah memang selalu akan bertema seperti itu atau nantinya
bakalan, tapi sebetulnya beberapa lagu yang aku dengerin juga ada beberapa yang nggak laut-laut Ada laut. juga kan. Ya, sebenarnya kayak album pertama tuh lebih ke metaforanya memetaforakan laut, tapi kita tidak pernah mematokkan kalau Panturas harus isi temanya laut dan Iya. segala macam. Mungkin di album kedua atau di album selanjutnya kayak ada metaforanya tentang planet segala macam, suara-suara anehnya. Itu juga kita tidak pernah mematok. Bahkan kita bergenre sub rock juga tidak pernah mematok dari awal. Jadi itu juga kalau dengerin Mabuk Laut tuh sebenarnya nggak surf musik banget gitu kayak Iya. misalkan ada contoh inilah senior lah yang emang mainin surf musik itu kayak The Mentawais, terus kayak Southern Beach Terror itu kan emang surf musik banget gitu kayak Iya. yang kayak The Shadows, terus kayak Southern Beach Terror ada surf horror gitu kan. Iya. Nah kalau kita banyak masukin unsur-unsur lain sih kayak atau sih kayak si Acin juga di Berita Kota misalkan masukin kunci-kunci calypso gitu atau Iya. terus apalagi gitu. Tapi dibalutnya tetap aja sih kayak kita emang ugal-ugalan lah secara beat sama gitu. Ya tema tetap dijadiin satu lah ya. Tema tetap dijadiin satu lah biar kerasa satu lagu sama yang lainnya mungkin masih nyambung gitu kan. Iya. Ya. Tapi sebetulnya ya kalau misalkan wah ini sok-sokan Cuk kalau nanya sama kalian kayak gini nih. Jadi sebetulnya tuh kayak kalian sendiri emang kalian tuh sebetulnya memang suka surf rock atau aku rasa pasti punya selera musik yang berbeda-beda kalian berempat ya. Ya betul. Gitu kan. Beda-beda sih sebenarnya. Yang awal-awal ngajakin tuh aku sih sebenarnya. Dan pas awal kayak bikin musik surf rock yuk. Itu juga anak-anak, kayak gimana tuh? Kayak belum tahu juga. Jadi kita sebenarnya Sambil jalan sambil ngulik sambil ya udahlah kita bikin aja kayak yang bisa kita bikin gitu. Yang ngerti dikit kayak makanya sebelum si Acin sebenarnya pas pembentukan tuh kita awalnya mau instrumental sebenarnya. Jadi gitarnya 3 tuh dulu. Dulu gitarnya 3 tuh. Jadi kayak ada band namanya Lost Track Jackets, kayak gitulah. Tadinya konsepannya instrumental, gitarnya 3 gitu. Tapi lu kayaknya bosen dah, maksudnya kayak bikin musik kayak gini. Ya udah mending ada vokalnya lah. Cobalah carilah siapa ya kira-kira yang bisa nyanyi. Terus kayak pas itu kepikiran ada junior saya namanya Abian Zaki. Itu Si Acin itu bawahmu. Iya. Iya, Enggak, sebenarnya seumuran tapi masuk kuliahnya telat setahun. Oh, ya, anak nakal ya. Wah, Tapi enggak, Acin tuh sebenarnya enggak nakal loh, Bang. Acin sama Gogon tuh nakalan Gogon sebenarnya. Asli. kasihan tau. Asli. Acin Dia itu tuh nggak korban nakal. stereotype tau, kasihan banget. Sebenarnya Acin tuh mukanya doang kayak orang mabok gitu. Padahal Iya. Ngomongnya enggak. Padahal tidak ada apa namanya, Tidak ada substansi apapun. Iya, Kasihan nggak dia jadi dekat korban ya, stereotype. Iya. Padahal Gogon paling nakal. Iya, ya aku tahu itu kok. 10 hari bersama kalian tahu itu kok. Jadi Acin itu sebetulnya anaknya slow banget sih sebetulnya. Tapi yang paling bangsat emang Gogon. Iya, itulah. Gitulah. Untung Gogonnya nggak nonton. Ya. Terus tapi kalau Ijal sendiri apa seleranya si di balik itu? Kalau saya anaknya lebih dengerin pop malah. Pop kreatif zaman dulu. Iya. Kayak Fisya, Yoki Suryo Prayogo gitu-gitu. Oke. Kalau Pop Gogon terkenal Acin, zaman dulu lah. Kalau Acin tuh lebih ke jazz, calypso segala macem. pantes dia nge-cover Ella Fitzgerald kan? Ya, Ya, By of Birdland. Itu dia gara-gara itu baru nonton anime.
anime jazz gitu, judulnya Sakamichi no Apollon. Oh. Tapi keren sih itu, teman-teman yang tertarik buat suka sama jazz tuh boleh tuh nonton Sakamichi no Apollon. Dan Acin juga sebenarnya mau bikin kayak project solo gitu sama kru gitarnya dia, sama teknisi gitar dia, sama Ali. Itu dua-duanya kalau pegang gitar tuh udah pasti enak lah, udah biarin. Tapi si Acin emang yang paling enak pegang gitar. Acin tuh kalau orang kan harus pakai gitar mahal apa segala macem. Kalau Acin kasih gitar paling gak enak sekalipun dia suruh mainin, pasti keluarnya enak. Jadi tone gitar apapun, semahal apapun itu kalah sama tangan dia. Emang ini Kuncinya di sini. Pantul. Jadi banyak yang nanya, Acin gitarnya apa suaranya enak? Bukan gitarnya, Acin. Bahkan rekaman gitar di album Mabuk Laut tuh, Acin tuh pakai Fender, dan Fendernya tuh bukan Fender ori. Jadi kayak rakitan gitu. Tapi keluarannya ya tangan Acin sih. Itulah man behind the gun ya. Nah, dulu Ya. Toolsnya apapun bisa lah. ya. Mereka nanya alat panturas apa? Alat panturas, gitar dan segala macam alatnya tuh di bawah 10 juta semuanya. Jadi kalau yang lain belasan juta, puluhan juta, kalau kita di bawah 10 juta semuanya. Paling murah lah. Paling murah. Ya. Aku menyaksikan sendiri kok itu. Tapi ya sebetulnya pada waktu aku sama kalian itu kan sebetulnya aku mendengarkan Panturas, aku tahu nama Panturas juga. Karena pada waktu kamu di Surabaya aku sempat datang. Terus waktu kalian main sama acaranya Maeve yang habis nonton itu aku juga nonton. Oh iya. Aku juga nonton. Cuman aku emang bener-bener baru kayak in detail melihat semuanya ya waktu kita di Sumatera gitu. Iya. Tapi emang aku setelah itu menjadi kayak yang merasuki banyak anak-anak di Surabaya sih. Kayak lu harus dengerin ini band sih. Aku barusan terima kasih sekali. Aku habis ospek sama mereka 10 hari dan aku tahu kalau ini skillful. Mulia sekali ya, aman ya. Bangsat. Boy, nggak main Surabaya lah ya. Pengen banget. Iya nih. Kita juga di Surabaya ada teman bang, ada anak-anak timeless. Iya. Teman-teman kita juga, teman-teman kita. Ah iya. Rudi kan? Mas Rudi. Ya. Yang membawa kita ke Surabaya pertama juga Mas Rudi. Dia pemasok utama di kantor saya. Wah. Oh, ternyata berjejaring juga ya. Sangat berjejaring. Oh, ini elit global Surabaya nih. Rut, ada ini cairan gitu. Ada mas. Jam berapa diantar? Oh. Nah, sekali. Aku sering sama Rudi sering main. Kayaknya pas Lebaran kemarin aku juga itu kok juga live sama si Bima sama Timeless. Oh iya Mas Bima. Sama Bima. Ya Timeless itu band yang kalau di Surabaya itu yang ya kalau aku ditanya sama teman-teman gitu band Surabaya yang band dari Surabaya sekarang siapa sih gitu kan kayak paling Silapukau kan. Iya. Masih Silapukau gitu. Tapi terlepas daripada itu aku pasti menyebutkan nama Timeless sih. Soalnya menurutku mereka mereka oke kok. Mereka oke banget sih. Iya. Sama ada satu lagi itu yang Surabaya yang aku kemarin nganterin mereka ke Makassar ke Rock and Surabaya. Ada namanya Asian. Oh iya. Pernah di panggung di Skale kita sepanggung sama Asian gitu. Oh iya, panggung juga. Iya. Oh iya pas kita tur ke Surabaya tuh ada satu band suka banget sih Alter namanya. Ada. Ya, Alter. Ya. Aku sebelum pandemi sempat mainin Alter. Mainin Alter. Tapi waktu itu mereka tak mainin terus habis gitu pandemi
balik si salah satu anak-anaknya balik ke Balikpapan. Iya, Anak si Balikpapan. Doli itu. Doli. Iya, iya. Tadi ada Doli, Pak, di sini. Iya, ada tadi ada. Siapa? Iya tuh bagus tuh alter tuh kalau teman-teman Iya, mau alter. dengerin alter suka banget. Kayak suka dengan apa? Kayak lo-fi, Lo-fi, pop benar. gitu, boleh. Benar. Enak kok. Ya, yang kalau Asian itu lebih ke psychedelic kali ya. Iya. Kayak gitu. Isi banyak sih Surabaya, Cotswolds kan, post punk gitu kan. Iya, Coswell juga. Sangat-sangat Joy Division lah. Yang sampai apa vokalnya kayak ayam gitu. Baru kehilangan vokalisnya dia. Dan sama-sama Gon, Iya, Iya. isi. kan? Aku pas denger beritanya tuh langsung kayak merinding gak kayak kayak Aku pas aku berita itu, aku lagi sama kalian. iya. Oh iya. Aku pas di kontak itu, aku di info kontak itu, aku lagi sama kalian. Pas ke Gitur itu. Iya tuh makanya kayak awal merinding banget sih. Ada Dika. Dika. Ada Dika. Ada tuh. Dika. Jadi Dia baru nikah. Baru nikah ya, iya, Pak? aku nyelamatin kok kapan hari. Wah, roadman jancok. Dik, gimana Dik? Udah tembus belum Dik? Waduh. Wah. Banyak yang nanya kapan konser digital. Ada beberapa, tunggu ya. Iya, ada yang nanya juga nih di tempatku. Ada yang mau nanya juga, pernah kepikiran buat konser digital nggak? Terus Ada beberapa sudah akan dilaksanakan. Nah, tunggu saja teman-teman. terus juga ada yang nanya anak-anak Palembang, ABK Palembang, mereka nanya mau pempek Palembang nggak? Mau, Mbak. Mau lah. Mau. Aduh kita tuh sebenarnya ada apa ya kayak semacam utang gitu ya sama Palembang. anak-anak Palembang nih. Gagal main. Gagal hujan waktu itu waktu tur. Oh iya. Sedih banget. Itu nggak mau Waktu itu kalian ya? nggak main. Iya. Murphy Radio-nya cuma selagu kalau nggak salah. Oh iya, Bang Edward kan di UGD nggak ada. Iya, Cok. Oh iya. Aku sama Indar nggak ada. Iya. Sore-sore ngebangun, terus habis gitu balik konser. Tepar, boy. Tapi malamnya aku ketemu kalian di kamar sebelah waktu itu. Oh iya. Nyemil pempek sama yang lain-lain. Pempek memang baik. Gitu. Tapi kalian rencana akan bertemu dengan teman-teman kapan nih? Bertemu dengan tim full mungkin aku belum tahu menentukan kapan karena kan si anak-anak juga terpencarnya lumayan agak nemplok-nemplok, ada yang di Bogor, ada yang di Bandung, ada yang di Cimahi, lumayan jauh juga. Ya kalau di Bandung kalian ketemu di mana? Kalau di Bandung tuh ada studio tempat kita nyimpan alat, namanya Red Studio. Oke. Ya tempat kita kalau misalkan mau pergi kemanapun itu checkpointnya di Red Studio itu di Bandung di Setiabudi. Tapi sedihnya tuh gara-gara nggak tahu gara-gara pandemi atau bukan, si studionya juga pindah, lagi ditutup dulu gitu. Oh, terus alat-alat kalian bawa semua? Kita bawa semua Masing-masing. masing-masing. Oke. Ya. Kasihan sih kalau misalkan dengar-dengar kayak gitu. Ya gimana lagi? Gimana lagi, boy? Asli. Kita juga tidak pernah menyangka ya kalau ini bakal terjadi ya. Tapi kalian ya udah gimana terbiasa pun belum? juga ya kalian aja lah. Hah? Kalian udah terbiasa belum sama new normal ini? Udah mulai biasa, cuman lebih ke bosan sih sebenarnya kayak lu samamu kayak bangun jam segini terus kayak sekarang tuh biasanya ngeluh-ngeluh kerjaan banyak, sekarang kayak
ada kerjaan apa lagi ya yang bisa aku kerjakan gitu. Iya. Asli. Karena Udah. lebih ke situ sih. Udah habis nonton berapa film ya aku ya waktu itu ya, baik Waduh, iya, film juga banyak. Iya tuh. banyak banget. Sampai ada yang beberapa yang tak ulang lagi. Pengen nonton lagi ya udah nonton lagi. Saya bosen sih. Maksudnya aku pikir apa ya? Jadi kecil gitu loh. Kita ketemu orang itu jadi kecil banget gitu loh. Ya kan? Iya, Kayaknya makanya. gitu. Saya jadi kayak circle-nya jadi kecil, kita terus mungkin ya kata orang mungkin ya luas karena kita masih bisa kayak begini kan. Iya. Tapi kok ya apa ya? Begini nih enggak ya kita kan harus berjabat tangan, harus sapa. Iya. Memuaskan 5 panca indera lah. Iya, benar. Setuju. Jadi kan kita cuman indera pendengar sama penglihat doang yang bisa kita kayak rasain gitu. Iya. Betul. Jadi kadang-kadang jadi kangen ini bau kentut teman gitu. Bau kentut siapa? Bau kentut teman gitu. Ya, Cok, kamu ngomong sama aku bau silit, Cok. Ungkit terus bangsat. Gak cuman gue doang, Indar juga. Iya, Bang Indar juga. Kita nemuin toilet model hardcore, punk, sampai macam-macam deh waktu itu dia Iya. di perjalanan. Ingat Yang sebenarnya itunya sebenarnya ya. Iya, ingat nggak bagi-bagi yang itu loh. Ada mobil apa? Yang kita berhenti dulu. Terus habis itu ada mobil di dongkrak itu loh. Iya. Yang kirinya jurang, Mbak. Nah, lihat. Wah. Itu ininya tracknya nggak ini banget ya, nggak ketebak banget gitu. Iya. Wah, kita melihat banyak hal yang tidak kita lihat di Sumatera seperti itu. Tidak pernah kita lihat selama ini. Lu ingat yang anak-anak sekolah naik di atas pol itu nggak? Oh iya, pergi sekolah mereka. Iya. Di sekolah banyak. Jadi orang-orang Jawa tuh kayak lebih menghargai gitu. Iya. Jarak antar rumah, jarak antar kota. Kalau di Jawa kan, kalaupun agak jauh ya jarak antar kota, antar daerah. Tapi kan di jalannya juga kota, rumah, segala macam. Kalau di sana kan hutan kayu lah, hutan segala macam. Kita ini jadi berasa ya, kita ini apalah gitu ya. Kayak terlalu manja gitu. Terlalu manja sih. Terlalu manja. Ada yang waktu itu di Medan kan, band-bandan mereka kan ngebuka acara waktu itu kan, mereka dari mana? Jauh kan itu? Pokoknya dari apa lu? deh. Aduh, namanya apa sih? Sebelum Medan tuh. Iya. Apa ya, lupa. Pokoknya yang main di Medan, kok dari kota sebelah kan? Lupa namanya. Gila sih. Ada juga kok waktu itu temen yang ke Padang itu waktu itu di Padang itu ketemu kalian tuh juga waktu itu dia dari Padang Panjang sama kota Padangnya aja 1,5 2 jaman. Iya, mancing. Gila sih. Gitu. Luar biasa. Seru sih waktu itu ya, Pak Sumatera. Oke lah. Tak rasa waktunya udah cukup panjang sih, 20. Berapa jam sih? 1,5 jam. Iya. 1,5 jam, Boy. Udah kayak nonton film bioskop kita. Iya. Ini pasti kalau ada yang ngikutin dari awal sampai sekarang, kamu hebat. Kamu ya kerjaan. Kamu bener-bener ABK sejati. Aku baru tahu juga di Surabaya ada ABK, Boy. Tahu gitu aku daftar jadi ketua. Wah, aku ketua ABK, Boy.
Adminnya anakku aja udah. Surabaya. Ya wes lah. Siap. Makasih banyak ya, Kuya, Ijal. Sama-sama. Oke, sampai bertemu lagi Bang Edward. Semoga bisa main ke Obrolan-obrolan Surabaya ya. dan nostalgianya. Iya. Semoga ada Masih. kesempatan lagi lah ya. Iyalah. Gimana? Kita boleh milih pulau nggak kita? Wah. Mau mana? Kira-kira Kalimantan? mana nih? Sekali-sekali jangan naik. Jangan naik itu, jangan naik HS. Kita naik kapal gitu. Naik kapal bisa. Terus sih. Jadi antar pulau ke pulau Filipina. Wah iya sih. Bisa gua Filipina. Boleh Dik, Filipina balik jadi roadman. Ayo sini. Ya, dan nikah Bang, orientasinya udah beda dia. Beda, terkekang. Curhat Bang. biasanya Dik. Biasanya tangan kanan itu biasanya lebih berat itu loh Dik rasanya Dik. Ya. Oksigennya tangan kanan lebih berat. Asik. Tanggungannya gede. Dilanjutin terus nggak kelar-kelar boy. Wes ya. Sampai jumpa. Yes. Siap, sampai jumpa. Salam buat anak-anak ya. Salam buat anak-anak ya. Siap. Dadah semua. Sehat terus ya kalian ya. Siap. Oke, see you. Bye. See you Bang. Oke, tadi udah ngobrol sama anak-anak Panturas, terus ngobrolnya cukup panjang sih, karena ya bernostalgia kitanya. Kalian terima kasih sudah mantengin live-nya Beats and Bob. Terima kasih udah stay terus selama 1,5 jam. Yang kalian bener kataku ya tadi yang 1,5 jam ngikutin kita ya, kalian ABK sejati. Itu reward buat kalian adalah ABK sejati. Oke, sampai jumpa teman-teman, stay safe. Besok kita masih akan live lagi bareng sama teman-teman dari Expose Kid. Rencananya kita akan bareng sama Bottle Smoker, salah satu band Bandung juga yang cukup dituakan dan cukup oke. Besok waktunya jam 7 malam kita akan ngobrol, tapi besok via Zoom. Via YouTube, jadi nanti akan kita kirimkan ke linknya ke story ataupun ke caption di postingan kita. Oke, sampai jumpa teman-teman, stay safe, stay alive. Jangan lupa follow Instagram Beats and Bob ya. Kita akan banyak yang seru-seru, banyak juga ngadirin teman-teman untuk saling bertegur sapa. Sampai jumpa, see you.